Sampai ke Bandung saya kejar orang ke Kementerian Keuangan. Juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadir itu waktu itu entah staf, tak tahulah. Sampai pada waktu itu saya ngomong, ini orang keuangan isinya nih iblis atau setan. Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil belakangan ini menjadi sorotan publik imbas pernyataannya dalam acara Rakornas Pengelolaan APBD se-Indonesia pada 8 Desember 2022. Bagaimana tidak? Dalam acara yang dihadiri sejumlah pejabat pemerintah pusat, ia terang-terangan mengecam orang-orang di Kementerian Keuangan. Adil bahkan secara langsung menyampaikan kekesalannya kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Luki Alfirman. Usut punya usut, luapan emosi Adil ini ternyata ditengarai oleh kecilnya dana bagi hasil tambang yang diberikan Kemenkyu untuk daerahnya. Ia menyatakan, semenjak tahun 1973 ada sekitar 222 sumur minyak di Meranti. Kemudian pada tahun 2022 ini, jumlah itu bertambah sebanyak 13 sumur dan disebut-sebut akan bertambah lagi menjadi 19 sumur pada tahun 2023. Namun anehnya, Adil merasa manfaat keberadaan sumur minyak itu tidak dinikmati oleh masyarakat di daerahnya. Ia mencontohkan pada tahun 2022 ini, mereka hanya menerima dana bagi hasil sebesar 114 miliar rupiah, padahal produksi minyak di Meranti bisa tembus sekitar 8.000 barel per hari. Terkait persoalan ini, Adil sebenarnya sudah berupaya meminta penjelasan dari Kemenkyu, namun tak kunjung mendapatkan solusi. Alhasil imbas kekecewaannya itu, Adil kini berencana menggugat Presiden Joko Widodo. Dan kemarin waktu lewat Zoom dengan Kementerian Keuangan tidak bisa menyampaikan dengan terang, didesak-desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa $100 per barel. Sampai ke Bandung saya kejar orang ke Kementerian Keuangan, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadir itu waktu itu entah staf, tak tahulah. Sampai pada waktu itu saya ngomong, ini orang keuangan isinya nih iblis atau setan. Saya kemarin juga dipanggil ketemu dengan Pak Tito. Minta petunjuk, Pak. Selaku pembina saya mau gugat Pak Jokowi. Kecaman yang disampaikan Adil ini pun lantas ditanggapi Luki Alfirman pada saat itu juga. Luki menjelaskan, persoalan yang disampaikan Adil ini sebenarnya sudah sesuai Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam aturan itu, memang tertera bahwa DBH bukan hanya dikembalikan ke daerah penghasil saja, melainkan juga diperluas ke daerah lain. Saat ini DBH misalnya bukan hanya diberikan kepada daerah penghasil saja, tapi juga ada daerah yang berbatasan. Ada prinsip-prinsip pemerataan untuk daerah di provinsi tersebut, di kabupaten tersebut. Kini kritik yang disampaikan Bupati Adil ini pun berujung polemik. Adil langsung mendapat teguran keras dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tito menegaskan, kepala daerah harus beretika meski sedang menghadapi persoalan. Bukan hanya ditegur Tito, pernyataan tersebut juga membuat Adil dipanggil ke kantor Kemendagri Jakarta pada 12 Desember 2022. Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhadjar Diantoro memberikan nasihat kepada Adil agar menjaga etika berkomunikasi. Ia juga meminta agar Adil yang notabene sebagai pejabat publik untuk memberikan teladan bagi masyarakat.
Lebih lanjut, terkait harapan pembagian DBH, Kemendagri berjanji akan memfasilitasi pertemuan antara Pemkab Kepulauan Meranti, Kemenkyu, Kementerian ESDM maupun pihak terkait lainnya.